Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini episode ke-61 dari kajian kita tentang keilmuan. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pada episode-episode sebelumnya kami sudah menjelaskan tentang dasar pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian bagaimana pemerintah Aceh dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh berdasarkan pondasi 5 pilar. Ini juga sudah kita sebutkan pada episode sebelumnya. Untuk kali ini kita ingin mencoba untuk membahas tentang kanun-kanun yang berlaku di Aceh, atau kanun-kanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kita mengenal ada 4 kanun tentang syariat Islam di Aceh. Yang pertama adalah kanun nomor 11 tahun 2022 yang berbicara tentang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Kemudian kanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Kemudian kanun nomor 13 tentang maisir, masih pada tahun 2003. Satu lagi kanun yang lahir tahun 2003 adalah kanun nomor 14, yaitu tentang khalwat dan mesum. Ini adalah merupakan rambu-rambu atau panduan bagi kita yang melaksanakan syariat Islam di Aceh. Ketika orang bertanya kepada kita, bagaimana akidah masyarakat Aceh ketika sudah melaksanakan syariat Islam di Aceh? Kita bisa jawab, berdasarkan kanun nomor 11, akidah masyarakat Aceh adalah menganut ahlus sunnah wal jamaah. Itu berdasarkan kanun nomor 11. Lalu bagaimana pelaksanaan ibadah? Ibadah yang dilaksanakan di Aceh. Ibadah yang dilaksanakan di Aceh adalah bermadhab Syafi'i dengan menghormati atau menghargai mereka yang mengamalkan madhab Hanafi, Maliki, dan madhab Hambali. Artinya kita terbuka, Aceh terbuka, tidak terikat dengan satu madhab dalam pelaksanaan syariat Islam atau dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian, bagaimana kaitannya dengan syiar Islam? Mungkin ketika kita berbicara syiar Islam yang merupakan pendukung dari pelaksanaan ibadah dan akidah, kita melaksanakan bahwasanya syiar Islam di Aceh itu karena adanya kanun, maka syiar Islam itu menjadi wajib. Memakai jilbab itu wajib. Memakai pakaian Islami itu wajib bagi masyarakat yang melaksanakan syariat Islam di Aceh. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan kita bahas adalah kanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Ini tentu terlebih dahulu kita ingin mengetahui tentang definisi daripada khamar tersebut. Para pembuat kanun, pemerintah Aceh, baik itu legislatif kemudian eksekutif, mendefinisikan khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan. Artinya semua minuman yang memabukkan, semua makanan yang memabukkan, atau semua benda yang dia itu memabukkan, itu adalah termasuk ke dalam kanun nomor 12.
yang apabila mengkonsumsinya dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Artinya ketika kita minum khamar, ketika kita menghisap sabu-sabu, ketika kita makan makanan yang sifatnya memabukkan, itu dapat mengganggu kesehatan kita. Kemudian juga dapat menyebabkan rusaknya kesadaran. Kemudian rusaknya daya pikir. Ini adalah definisi daripada khamar dan sejenisnya. Ini bila kita lihat dari sisi maqasid as-syariah. Karena ketentuan pelaksanaan syariat Islam, hukum Islam dilaksanakan itu dilandasi dengan maqasid as-syariah. Maqasid as-syariah itu ada 5. Yang pertama adalah hifzuddin, memelihara agama, kemudian memelihara akal, kemudian keturunan, kemudian memelihara harta. Ini merupakan maqasid as-syariah. Jadi kanun nomor 12 itu digolongkan atau dimasukkan dalam rangka hifzul akal, dalam rangka memelihara akal. Kenapa? Karena akal itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Akal itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Karenanya Al-Quran mengharamkan untuk meminum khamar. Kemudian, di dalam pelaksanaan syariat Islam dengan kanun nomor 12, itu dapat kita kelompokkan mereka yang berhubungan dengan khamar itu kepada 2. Yang pertama adalah mereka yang dihukum dengan hukuman hudud. Mereka yang dihukum dengan hudud adalah mereka yang mengkonsumsi khamar. Mereka dikenakan hukuman hudud dengan cambuk 40 kali sebat, 40 kali jilid, 40 kali dera. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena itu adalah ketentuan yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Makna kata hudud adalah berasal dari kata had. Had itu adalah batasan. Jadi batasan hukum dari sisi jumlah adalah 40 kali, itu hudud. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan juga karena dia adalah qat'i, dalam usul fikih dia dinyatakan sebagai ketentuan yang qat'i, maka tidak boleh dikali. Artinya 40 itu bukan 2 kali 20. Bukan 4 kali 5. Tetapi dia adalah mencambuknya dengan menggunakan alat cambuk 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 40 kali. Kemudian juga, karena dia adalah hudud sebuah ketentuan bilangan yang pasti, maka alat cambuk yang digunakan juga tidak boleh pecah. Baik terbelah 2 atau belah 4 dan seterusnya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, maka mereka yang menjadi korban atau mereka yang dicambuk bisa memperadielkan mereka-mereka yang melaksanakan cambuk tersebut. Kenapa? Karena boleh jadi dia katakan ketika cambuk ini pecah atau belah 2, maka dia boleh mengatakan bahwasanya saya sudah dicambuk 2 kali. Menurut pencambuk dia baru sekali. Menurut yang tercambuk itu 2 kali. Kenapa? Karena ini pecah. Karena itu tadi seperti yang saya katakan, karena dia adalah hitungannya qat'i, maka tidak boleh pecah. Kemudian selanjutnya, mereka-mereka yang terlibat atau ikut serta ke dalam khamar tersebut, yang dia itu boleh jadi bukan peminum. Boleh jadi sekaligus dia peminum. Kalau dia sekaligus sebagai peminum, maka hukuman cambuk hudud tetap ditegakkan untuk mereka. Tapi boleh jadi ada orang yang memproduksi, mereka yang membuat minuman khamar, kemudian boleh jadi ada orang yang mengedar minuman khamar, kemudian ada juga orang yang memasok, artinya boleh jadi tidak dibuat di Aceh, mungkin dibawa dari luar Aceh dari manapun,
kemudian ada kendaraan, ada sopir yang mengangkut, kemudian sampai di Banda Aceh ada orang yang memperdagangkan, atau tidak ada orang yang memperdagangkan, tetapi ada orang yang menyimpan. Mereka ini semua adalah orang-orang yang terlibat dalam khamar tersebut. Karena itu untuk mereka itu diberikan hukuman cambuk. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang melanggar syariat Islam. Orang yang melanggar syariat Islam maka dia diberikan hukuman. Hukuman untuk mereka adalah takzir. Makna takzir dalam fikih jinayah adalah sebuah ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Hitungan jumlahnya atau caranya ditetapkan oleh pemerintah itu disebut dengan hukuman takzir. Ya, mungkin ketika kita berbicara usul fikih, berbicara tentang fikih, tidak serta-merta pemerintah itu menentukan sekian, tentu saja tidak. Tetapi dengan melibatkan peran ulama, peran mujtahid, peran para mufti untuk mengkaji hukum-hukum apa yang layak diberikan kepada mereka yang terkena hukuman takzir. Jadi, hukuman yang takzir tersebut adalah didasarkan kepada ijtihad ulama dengan melihat Al-Quran dan hadis, kemudian melihat fikih ulama dan seterusnya dan pertimbangan-pertimbangan lain. Sehingga diberikanlah hukuman takzir dengan membaca hukum-hukum yang berlaku di suatu daerah. Umpamanya kita tidak bisa menafikan umpamanya bagaimana adanya tentang kitab undang-undang hukum pidana sebagai bahan perbandingan untuk ditetapkannya hukuman takzir. Pemerintah daerah menetapkan bahwasanya hukuman takzir yang diberikan berupa kurungan selama maksimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun. Minimal 3 bulan. Ini bagi mereka-mereka yang terkena atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran kanun sebagaimana yang kami sebutkan tadi selain dari mereka yang meminum. Atau mereka itu didenda dengan uang sebanyak 75 juta maksimal. Minimalnya adalah 25 juta. Ini aturan yang diberikan kepada mereka yang melanggar kanun tersebut. Jadi di situ ada 2 yang perlu kami ingatkan kepada mahasiswa. Ada hudud, kemudian ada takzir. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh karena dia itu merupakan dalam sebuah sistem kenegaraan, maka tidaklah lepas dari adanya kontrol atau pengawasan dari lembaga-lembaga tertentu tentang pelaksanaan tersebut. Di antara mereka yang berkewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariat tersebut adalah pemerintah. Yang dikatakan dengan pemerintah itu adalah pada tingkatan yang paling tinggi gubernur, kemudian selanjutnya adalah bupati untuk tingkat kabupaten kota, kemudian camat untuk tingkat kecamatan, sampai kepada kecik atau gecik pada pemerintahan yang terendah. Mereka inilah yang berkewajiban. Mereka inilah yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Atau dalam bahasa lain, mereka adalah orang-orang yang ikut bertanggung jawab tentang tegak atau tidak tegaknya syariat Islam di Aceh. Kemudian, pemerintah Aceh, gubernur membuat lembaga wilayatul hisbah sebagai lembaga pengawas dari pelaksanaan syariat Islam. Artinya dalam bahasa yang sederhana kita tidak bisa katakan bahwasanya gubernur itu turun ke lapangan untuk mengawasi, kepala dinas turun ke lapangan untuk mengawasi, kecik turun ke lapangan dan seterusnya. Bukan dalam makna itu yang kita pahami ketika pemerintah itu berwenang. Pemerintah membentuk lembaga yang disebut dengan lembaga wilayatul hisbah. Mereka inilah yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam.
Kemudian ketika mereka mengawasi pelaksanaan syariat Islam, kemudian mereka juga lah sebagai penegak hukum dari pelaksanaan syariat Islam tersebut. Ini wilayatul hisbah. Sekarang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, wilayatul hisbah tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dia sudah masuk ke dalam aturan pemerintah yang bergabung dengan Satpol PP WH. Ini lembaga pemerintah yang resmi, yang Satpol PP itu sudah ada sebelum pelaksanaan syariat Islam. Kemudian karena tugas wilayatul hisbah adalah mengawasi kanun-kanun yang sifatnya syariat Islam, maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini diawasi oleh wilayatul hisbah. Sedangkan perda-perda yang bukan syariat Islam menjadi kewenangan dari wilayatul hisbah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mereka-mereka atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan syariat Islam. Apakah yang lain lepas? Tentu saja tidak. Masyarakat merupakan orang terdepan. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama dengan orang-orang yang melakukan. Dengan orang yang minum khamar dan seterusnya dia. Sehingga pengawasan dari masyarakat itu juga tetap melekat. Bagi mereka-mereka yang melaksanakan atau bagi kita-kita bertanggung jawab untuk pelaksanaan syariat Islam. Kita punya kewajiban secara menyeluruh. Ini yang harus kita pahami dalam pelaksanaan syariat Islam ketika berbicara dengan kanun tersebut. Kemudian kanun nomor 12, seperti yang kita katakan ketika kita berbicara tentang kanun tersebut, mungkin ketika kita berbicara lebih jauh, saya sudah katakan tadi bahwasanya ini berbicara tentang bagaimana habzul akal, pemeliharaan akal dari sisi maqasid. Jadi pelaksanaan syariat Islam sebenarnya bila kita lihat dari sisi maqasidnya, ada hubungannya dengan, kalau kita berbicara tentang kanun nomor 11, sebagaimana yang kami sebutkan tadi tentang aqidah, ibadah dan syiar Islam tadi, ini berbicara dengan habzuddin, berbicara dengan pemeliharaan agama. Kemudian kanun nomor 12 yang sedang kita bahas sekarang, ini adalah yang berhubungan dengan hifzul akal, pemeliharaan akal. Kemudian kanun nomor 13 yang berbicara tentang judi, ini adalah yang berbicara tentang harta, hifzul mal. Kemudian terakhir adalah kanun tentang khalwat. Ini adalah berbicara tentang nasal, berbicara tentang keturunan. Jadi ini adalah sebuah sistem pola pikir. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam kaitannya tentang pelaksanaan syariat Islam. Tadi kita dibentuk pertama sekali adalah sebuah pemahaman dari Al-Quran dan hadis sebagai dalil munsyik, sebagai dalil pencipta, yang apabila kita amalkan Al-Quran dan hadis tersebut tidak perlu kepada dalil-dalil yang lain. Selanjutnya, lahirlah yang disebut dengan ulama-ulama madhab. Mereka berupaya memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Mereka mengijtihadkan dari Al-Quran dan hadis tersebut. Maka lahirlah yang disebut dengan fikih. Jadi fikih-fikih yang ada dalam semua madhab itu adalah merupakan hasil ijtihad daripada ulama-ulama madhab atau para mujtahid. Kemudian dalam masa modern, kita katakan pada tahun 2002, ulama-ulama di Aceh, pemerintah Aceh berupaya memahami Al-Quran, berupaya memahami hadis, kemudian adanya fikih madhab, itu dijadikan sebagai bahan kajian untuk melahirkan yang disebut dengan kanun-kanun syariat Islam yang ada di Aceh. Maka berdirilah di Aceh itu dengan
lembaga keistimewaan tadi seperti yang katakan pada sebelumnya, berbicara tentang keistimewaan di bidang agama, itu lahirnya syariat Islam di Aceh. Keistimewaan tentang pendidikan, maka lahirlah MPD. Keistimewaan di bidang adat, maka lahirlah yang disebut dengan Majelis Adat Aceh. Keistimewaan di bidang peran ulama, maka lahirlah yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama. Mereka ini adalah lembaga-lembaga keistimewaan yang merupakan simbol dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kanun-kanun ini yang ada di Aceh merupakan panduan bagi kita-kita yang ingin belajar tentang syariat Islam, bagi kita-kita yang ingin melaksanakan syariat Islam. Maka kanun-kanun ini dijadikan sebagai panduan. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian tentang kanun nomor 12 ini memberi pemahaman yang mendalam bagi kita dalam rangka keyakinan kita bahwasanya apapun yang kita lakukan dalam bingkai syariat itu adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang diberikan kepada kita bagi mereka yang melanggar, apakah dia minum khamar, apakah dia mengedar dan seterusnya, ingat, hukuman yang diberikan oleh pemerintah itu merupakan taubat bagi kita. Bukan merupakan penyiksaan, tapi merupakan taubat. Itu yang paling inti menjadi prinsip di dalam Islam. Ketika dikatakan taubat, hukuman yang diberikan kepada kita di dunia ini, maka di akhirat nanti kita terbebas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.